Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'a. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa naba ma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanina wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin mu'minin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa memulai kembali kegiatan taklim malam Rabu yang sudah cukup lama kita tawakuf, ya, di samping karena menghadapi bulan Ramadan ditambah dengan kesehatan saya yang terganggu, tapi alhamdulillah berkat doa ya jamaah saya alhamdulillah sudah mulai pulih dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah jauhkan kita semua dari segala bentuk penyakit. Amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? Baris ke berapa? 13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin.
Setelah Rasulullah SAW disuruh mubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran, yaitu sama-sama berdoa di tempat terbuka. Rasulullah janjikan di lapangan siapa yang benar di antara Rasulullah dan orang-orang Nasrani. Karena mereka diajak kembali kepada tauhid, mereka nggak mau, mereka kekeh ya berpegang kuat kepada pendapat mereka yaitu Trinitas. Ini namanya mubahalah. Mubahalah itu dari kedua belah pihak. Ini dari bahala yubahilu, fa'ala yufa'ilu, itu alal musyarakah artinya. Ya di kita ini salah penafsiran, mubahalah dari sepihak, enggak. Ya gitu. Jadi seakan-akan mubahalah itu mendoakan ya sesuatu yang tidak baik kepada orang yang tidak diserangi, seakan-akan seperti itu. Ya padahal mubahalah itu ya tidak demikian. Jadi mubahalah itu khusus untuk baginda Rasul sebenarnya. Ya, jadi kita kan sering tuh ya ada istilah mubahalah. Ya yang baru keluar dari penjara, Ustadz Nur, ya Nur apa? Gus Nur, ya juga dia ngajakin mubahalah. Ya, nah kok mubahalah? Saya akan mubahalah kok sepihak gitu ya. Nah, mubahalah itu kedua belah pihak. Rasulullah mengajak kepada orang-orang Nasrani, ya karena mereka nggak mau ngalah. Siapa di antara kita yang benar di hadapan Allah? Namanya mubahalah. Itu pekerjaannya namanya ibtihal, berdoa artinya ibtihal. Makanya puji-pujian atau doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang Mesir macam anak Sabandi itu namanya ibtihal, ibtihalat namanya, ya itu. Nah kemudian mereka nggak berani, ya karena tokoh mereka ya melarang. Sebab kalau mereka berani mubahalah udah pasti mereka akan cilaka, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yaitu fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cerita ya, yaitu inna hadzal huwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha huwal azizul hakim. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah benar. Mereka disuruh ya untuk beriman. Karena perintah Allah itu ada yang mau, ada yang enggak. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia semuanya beriman, mau melaksanakan perintah Allah, Allah Maha mampu. Tapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Makanya menurut Syekh Muttalib Sya'rawi, manusia itu tidak seluruhnya muqaddar, ditakdirkan oleh Allah sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Juga tidak seluruhnya mukhayyar, dikasih kebebasan. Beliau menjelaskan bahwa dalam masalah perintah Allah dan larangan Allah, disitulah manusia diberikan kebebasan. Makanya ketika Allah perintahkan beriman melalui para utusan Allah, ada nggak yang nggak beriman? Ada. Kan itu pilihan. Ada yang nggak beriman, ya ada yang tidak beriman. Dan ya orang yang tidak beriman dengan orang kafir ini kan ada sampai hari kiamat. Kita jangan mengharap boleh semua manusia itu beriman, tapi itu mustahil. Jangankan zaman kita sudah tidak ada utusan, dulu masih ada utusan, ada nggak yang kafir? Itu Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kan bahasa Rasulullah SAW. Nah jadi dalam masalah perintah Allah dan larangan Allah, disitulah Allah memberikan apa? Takhir, kebebasan memilih. Ya itu setiap perintah Allah dan larangan Allah. Bahkan orang sudah ngaku beragama Islam, ya ada nggak yang nggak sholat? Padahal itu perintah Allah. Lalu dia nggak sholat itu bukan karena ditakdirkan oleh Allah tidak sholat. Dia nggak sholat itu kemauan dia sendiri. Sebab kalau kita katakan ditakdirkan oleh Allah, berarti kita nyalain Allah. Namanya takdir nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada juga sebagian ya di badan kita ini ya ada yang bersifat muqaddar, ditakdirkan oleh Allah kematian umpamanya.
Ya, ini kita nggak bisa memilih. Kalau bisa milih enak. Ya, ini namanya ya muqaddar. Jadi manusia tidak seluruhnya mukhayyar, tidak seluruhnya muqaddar. Dulu di kalangan ilmu kalam, namanya ilmu kalam tuh yang begitu. Ya, terjadi perdebatan. Apakah manusia muqaddar atau mukhayyar? Ramai itu. Ya, tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dengan enak sekali, ya, yaitu sehingga kita dapat memahami tidak semuanya muqaddar, tidak semuanya mukhayyar. Ya kan? Nah, dalam masalah perintah Allah dan larangan Allah ini bersifat mukhayyar. Makanya fa'in tawallau. Maka jika kamu sekalian berpaling, enggak menerima kebenaran yang datangnya dari Allah disampaikan oleh baginda Rasul, ya, fa'in tawallau. Nah, mereka berpaling tidak mau menerima, ini kehendak mereka, gitu. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manusia. Jangan katakan Allah bedakan, memberikan kesempatan antara Abu Bakar Siddiq, Abu Jahal, Abu Lahab, sama. Cuma Abu Bakar mau, Abu Lahab kagak mau, gitu aja. Ya, Abu Lahab nggak mau. Nah, adapun firman Allah dalam surat Al-Lahab, ya kan? Ya, yang di situ Allah menceritakan tentang Abu Lahab itu sampai mati tidak akan beriman. Ini bukan takdir, ini dengan pengetahuan Allah. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab sampai mati nggak akan beriman. Padahal ketika ayat ini turun atau surat ini turun, Abu Lahab masih muda, ya, masih muda. Dan hebatnya kebenaran firman Allah, Abu Lahab nggak bisa berbohong. Kalau dia bisa berbohong, dia ngaku beriman, habis firman Allah, orang nggak percaya, ya kan? Nggak ada tuh. Ya, sejarah menjelaskan bahwa Abu Lahab pernah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Nggak pernah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbohong aja gak bisa. Inilah dengan ilmu Allah. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab ini sampai mati tidak akan beriman. Fa in tawallau, ya, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya sangat sedih, ya, kalau ada orang yang tidak beriman. Karena Rasulullah sayang dengan umatnya. Rasulullah sayang dengan umatnya. Ya, pengen Rasulullah semuanya itu beriman. Itu pengen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tapi sekali lagi karena iman itu perintah Allah, maka disitulah ada pilihan. Maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, tapi Rasulullah mengendaki semuanya beriman. Buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang umatnya, kul ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Ini kepengen Rasul. Ya, kepengen Rasul. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Ya kan? Kepada ya seluruh manusia. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ada yang beriman, ada yang tidak beriman, maka Rasulullah memberikan pengecualian. Illa man abah. Kecuali yang enggak mau, yang menolak untuk masuk surga. Kaget sahabat. Kok ke tempat yang enak, ya, enggak mau, dan itu sifatnya abadi selama-lamanya. Maka pantaslah sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau? Ya, siapa yang enggak mau? Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pengennya apa? Semua umatnya adalah beriman. Makanya dalam surat Kafir Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Asafa itu sedih. Ya, asafa itu sedih. Itu ya Rasulullah SAW. Jadi fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Untuk mereka yang berpaling enggak mau mengikuti, kamu jangan khawatir. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas baginda Rasul hanya menyampaikan. Untuk mereka yang tidak mau, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ai fa'in abau, tafsirannya, yakni maka jika mereka menolak an qabulil haqqi,
menerima kebenaran, qabul. Makanya setiap orang habis doa kan rame tuh, gobul. Ya, gobul. Dari situlah muncul kata kebuli. Sebab qabul itu keluarnya setelah doa. Ya, setelah doa. Jadi begitu selesai doa, ya kan, pada nyebutin tuh, ya gobul, keluar makanan, maka disebutlah kebuli. Ya, itu dari situ. Wa'radu dan mereka berpaling amma wasaftu min annallahu wal wahidu, berpaling tidak menerima dari apa? Menolak apa yang telah aku jelaskan. Wasaftu itu bacanya. Apa yang telah kami jelaskan, kami sifatkan, sama itu dengan menjelaskan. Makanya ketika Namrus bertanya kepada Nabi Ibrahim, sif rabbaka, tolong jelasin Tuhanmu. Ya, maka Nabi Ibrahim menjawab, yuhyi wa yumit. Ya, innahu yuhyi wa yumit. Kata Namrus, itu gampang, gue juga bisa katanya. Saya juga bisa. Diambil prajuritnya 2 orang, ya, yang satu dibunuh, yang satu apa? Nggak dibunuh, dibiarkan hidup. Nah, ini kan berarti saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Yang saya bunuh itu berarti saya matikan. Yang saya nggak bunuh berarti saya hidupkan. Nah, ini pengertian yang dangkal tentang menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan dari tidak ada. Akhirnya Nabi Ibrahim berpindah, ya, ke khususan yang nggak bisa ditandingi. Hal itu juga sebenarnya bukan menandingi, dia salah pengertian daripada yuhyi wa yumit. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari barat. Ya kan? Dari mana? Dari timur. Dari timur. Ya, silakan Anda terbitkan matahari. Babuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu kebingungan. Jadi memang Nabi Ibrahim ya adalah panutan dan disebut Abul Anbiya. Semua nabi itu berasal daripada Nabi Ibrahim, kecuali sebelum Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ke bawah, itu bersumber dari Nabi Ibrahim. Maka beliau disebut Abul Anbiya. Pantaslah kalau dalam surat An-Nahl Allah memerintahkan baginda Rasul, inna auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, itu setelah Allah menjelaskan tentang kemuliaan, kehebatan daripada Nabi Ibrahim. Ya, karena Hanifah muslimah. Ya, lalu baru Allah suruh Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, tentu yang harus kita ikuti orang yang benar. Makanya Allah sebutin dulu tuh kebaikan Nabi Ibrahim. Ya kan, baru Allah suruh. Jangan sampai kita menyuruh mengikuti orang yang enggak benar. Ya, ini kan pelajaran buat kita. Ya, artinya apa? Yang harus kita ikuti adalah orang yang benar. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian amma wasaftu min annallahu wal wahidu, dan mereka berpaling tidak mau menerima apa yang telah kami jelaskan bahwasanya Allah itu esa, wahid, ya, wahid. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Mereka nggak mau, ya udah. Makanya Rasulullah SAW disuruh oleh Allah menyatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, itu. Ya, terserah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Wa nau yajibu ayakuna aliman qadiran. Dan bahwasanya Allah itu pasti maha mengetahui, maha mampu ala jamil maqdurati, atas semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kemampuannya di dalam menciptakan. Aliman binihayati, maha mengetahui akhir dari segalanya. Muhaiton bil maklumati, meliputi apa-apa yang diketahui. Ma'a i'tirafihim, padahal mereka mengakui bi anna Isa, bahwasanya Nabi Isa
lam yakun kadzalika, tidak demikian. Kenapa kalian menganggap Nabi Isa itu Tuhan? Ya, menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Jadi kita berbicara tauhid, berbicara firman Allah Subhanahu wa taala, enggak kena pasal enggak. Ya. Ini kita berbicara firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kita tidak menjelek-jelekan enggak. Ya. Jadi mereka mengakui bahwasanya Nabi Isa tidak demikian. Ya kan? Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa dikatakan apa? Tuhan. Wa ma qaulihim, padahal mereka mengatakan innal yahuda qataluhu, bahwasanya orang Yahudi telah membunuhnya. Masa ada Tuhan mati? Masa ada Tuhan dapat dibunuh? Padahal Allah itu apa? Al-Baqi. Ya, wa ma siwahu fan. Ya, Allah yang kekal. Fa'lam anna aba'ahum, maka ketahuilah bahwasanya leluhur mereka, bapak-bapak mereka, wa iradahum, dan mereka berpaling. Tahuilah bahwa bapak-bapak mereka, leluhur mereka, dan mereka berpaling, laisa illa ala sabilil inadi, tidak lain itu menunjukkan kebangkangan. Bukan berarti mereka nggak tahu bahwa itu nggak benar. Ya, tapi tetap mereka inat, menunjukkan pembangkangan. Maka faktok kalamaka, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, maka hentikanlah ucapanmu anhum, tentang mereka. Wa fawwid amrahum, dan serahkanlah urusan mereka ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan fa innallaha alimum bil mufsidin. Karena kalau kamu terus ya membicarakan tentang itu, mereka tetap tidak percaya. Kan mereka sifatnya dogmatis, ya agama mereka. Ya kan? Enggak boleh ditentang, enggak boleh dipikirin, pokoknya nerima bulat-bulat begitu. Ya, itu. Kalau kita kan enggak. Ketika menyebutkan Allah itu esa dengan ucapan apa? Fa'lam ya annahu la ilaha illallah. Karena keesaan Allah itu didukung oleh ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita belajar sifat 20 itu dalilnya dua. Ya, ada dalil nakli berupa hadis, berupa Al-Qur'an atau pendapat-pendapat ulama, ada dalil akli, dalil yang rasional. Ya, tidak akan bertentangan. Makanya ya hebat itu ya, sifat 20 itu ya. Jadi ada dalil nakli, ada dalil akli. Makanya ketika kita mengucapkan ya ketika zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa innallaha alimum bifasadil mufsidin. Maka sungguhnya Allah itu maha mengetahui kerusakan orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, disebut mufsidin mereka itu, ya kan? Ya, karena mereka ya merusak tauhid. Maka disebut mufsidin. Muttali'un, mengetahui alama fi qulubihim, apa yang ada di hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Jadi pengetahuan Allah bukan hanya bersifat zahir, lahiriah, tapi juga bersifat batiniyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui minal aghradil fasidati, daripada tujuan-tujuan yang enggak benar. Qadirun ala mujazatihim, Allah maha mampu untuk memberikan balasan kepada mereka. Makanya itu urusan Allah. Gitu. Ya. Jangan gara-gara mereka mempertahankan trinitas mereka lalu mereka kita siksa, enggak boleh. Udah, lakum dinukum waliyadin. Itu urusan Allah nanti. Gitu, ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala ya setelah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keesaan Allah dan ketidakbenaran daripada keyakinan mereka itu tentang Trinitas,
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad tidak menyebutkan itu lagi, tapi justru dengan cara lain. Qul ya ahlal kitabi. Ya, qul ya ahlal kitabi. Katakanlah wahai ahlul kitab. Siapa sih ahlul kitab? Nasrani dan Yahudi itu disebut ahlul kitab. Kita tahu firman Allah yang berupa kitab itu ada 4. Maka disebutlah dengan Al-Kutubus Samawiyah, 4 kitab. Pertama sesuai dengan zamannya. Pertama adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk di luar daripada umat Nabi Muhammad, padahal kitabnya 4, kita juga ahlul kitab sebenarnya, tapi kita nggak disebut ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu khusus Nasrani dan Yahudi, disebut ahlul kitab. Ya, itu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka disebut sekarang ini masih disebut ahlul kitab? Itu sering menjadi pertanyaan. Jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Maidah tentang laki-laki muslim boleh nikah dengan wanita dari ahlul kitab. Ya kan? Ya. Dari ahlul kitab, surat Al-Maidah. Ya kan? Ya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'amukum hillu wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, itu masalah penyembelihan. Ya, penyembelihan ahlul kitab itu boleh untuk orang muslim. Tapi hewannya hewan yang halal buat kita. Penyembelihannya juga sesuai dengan cara Islami. Cara Islami. Kalau tidak dengan cara Islami, yaitu dipotong di leher, yaitu dengan cara dibanting dan sebagainya umpamanya, itu tetap bangkai. Jangankan mereka ahlul kitab, kita aja orang Islam, kita pengen makan ayam, kita banting tuh ayam, bangkai. Itu kita orang Islam, apalagi ahlul kitab. Ya, jadi menyembelihnya harus sama dengan kita. Itu boleh kita makan. Ya kan? Ya. Lalu untuk perempuannya, wal musawwanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga wanita-wanita ahlul kitab yang baik itu boleh. Boleh. Ini hukum dasarnya boleh. Ya kan? Hukum dasarnya boleh. Ya, saya pernah ditentang itu. Ya, pernah ditentang. Saya bilang hukum dasarnya boleh. Gitu. Ya, cuma kalau merugikan dari laki-laki muslim yang akan nikah dengan wanita ahlul kitab, ini boleh dicegah. Boleh dicegah. Umpamanya yang gini, dikhawatirkan suami yang muslim ini karena kedudukan sosialnya, tingkat sosialnya dia lebih rendah, takut ikut agama istrinya. Nah, ini boleh kita larang. Atau nanti anaknya dikuasai oleh ibunya. Ya. Lalu pernikahannya gimana? Pernikahannya sah. Karena mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah bukan kewajiban dalam nikah. Kita tahu rukun nikah itu ada 5, nggak termasuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali, 2 saksi, ijab dan qabul. Itu rukun nikah. Ya, bahkan mas kawin saja tidak termasuk rukun nikah. Cuma kewajiban suami memberikan mas kawin kepada istri. Gitu. Ya. Nah, makanya nikahnya sah. Gitu, nikahnya sah. Ini bukan berarti saya menganjurkan, enggak. Ya, tidak. Tapi secara hukum itu sah. Makanya ahlul kitab itu dipertanyakan, apakah ahlul kitab yang sekarang Nasrani dan Yahudi sama dengan yang dulu ketika ayat itu diturunkan surat Al-Maidah? Ya, sekarang kita lihat. Ya, mereka dulu disebut ahlul kitab sudah menyimpang dari tauhid. Ya. Kita lihat di sini ya ahlul kitab. Ketika mereka apa? Tetap trinitas, enggak mau mubahalah. Tetap Allah panggil ya ahlul kitab. Berarti sudah menyimpang. Sekarang menyimpang enggak? Ngikutin sekarang. Ya kan? Penyimpangan itu dari dulu, yang sekarang ngikutin gitu, ngikutin. Jadi sama apa enggak? Sama. Itu yang paling pokok dalam apa? Dalam akidah.
Itu tauhid, mereka sudah menyimpang. Yang kedua, permusuhan terhadap Islam sama. Bahkan dulu zaman Rasulullah akan dibunuh sama Yahudi kan, ya sama, cuma caranya berbeda, versinya berbeda, gitu ya, versinya berbeda. Tapi permusuhan itu tetap ada. Makanya Allah berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kadang ayat ini jarang yang berani nyampein nih. Ya. Walan tardha ini pakai lan itu nggak ada batasnya. Untung pakai hatta. Ya, kalau pada hatta itu ada batasnya. Lan itu menunjukkan tidak. Nggak ada hatta, udah sampai kiamat. Ya, untung ada hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani nggak bakal redho. Sampai kapan? Sampai engkau mengikuti cara mereka, ajaran mereka, agama mereka. Ya, agama mereka. Itu. Ya, jadi ya mereka itu nggak perlu langsung merubah kita menjadi apa? Murtad, na'udzubillah. Ya. Tapi yang mereka perlukan adalah sikap laku kita ngikutin mereka. Itu yang mereka pingin, usaha mereka pertama. Mereka nggak perlu pengakuan bahwa sudah keluar dari Islam, enggak. Yang penting orang Islam tidak lagi menjalankan syariat Islamnya, jauh dari apa ajaran Islam itu usaha mereka, itu usaha mereka. Ya, mereka nggak mau buru-buru langsung apa keluar dari Islam, enggak. Biarin namanya tetap Muhammad, tetap namanya Abdullah, tapi apa perbuatan sudah jauh dari agama Islam. Ini yang mereka lakukan sekarang ini. Ya, jadi ya seperti itu. Saya kembali, kul ya ahlal kitab. Mereka disebut ahlul kitab, sudah menyimpang. Ya kan? Ditujuin pada siapa? Kan yang di atas tadi. Ya kan, yang diajakin mubahalah kagak mau, tetap terinitas, tetap Allah panggil ya ahlal kitab. Ya, wahai ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani. Nazalat hadil ayat ini turun fi sya'ni Nasara Najrana, tentang orang-orang Nasrani Najran. Ya, itu tadi yang diajakin mubahalah. Jadi di Madinah itu boleh dikatakan zaman Rasulullah enggak ada Nasrani. Yang banyak Yahudi. Ya, yang banyak Yahudi, karena Yahudi itu pelarian dari negara-negara yang dijajah oleh Rom, karena mereka selalu membuat ulah, akhirnya mereka terusir. Kan gitu ceritanya. Ya kan? Terusir oleh Nasrani. Awalnya Nasrani ditindas oleh Yahudi, tapi sebaliknya justru Nasrani, ya karena apa, kerajaan-kerajaan di Eropa itu banyak yang Nasrani. Akhirnya mereka diperangin, mereka lari ke Madinah. Madinah itu masih kosong. Ya, baru ada orang-orang Arab yang merupakan imigran juga dia. Jadi dulu Mekah, Madinah itu kosong. Kalau Madinah punya daya tarik, dia subur. Jadi banyak orang yang datang ke sana. Tapi kalau Mekah itu tandus. Makanya Allah yang turun tangan supaya orang mau ke Mekah. Allah yang menyuruh Nabi Ibrahim memanggil manusia. Ya, kenapa? Karena Mekah itu tandus, air aja nggak ada. Zamzam kan baru. Ya, setelah Nabi Ismail. Sebelumnya nggak ada. Mungkin kalau dulu ada peta, maka nggak masuk di peta itu. Ya, masuk di peta. Makanya dengan Nabi Ibrahim lah itu, ya Mekah dapat diketahui. Makanya Rasulullah SAW merasa berterima kasih kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena yang menemukan Mekah itu Nabi Ibrahim, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan kota Mekah setelah menempatkan istrinya Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail, beliau mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tempatkan anak cucuku di lembah yang tidak ada pepohonan, ghairi dzi zar'in, enggak ada pepohonan. Ya, di dekat apa? Rumahmu, yaitu Ka'bah. Ya, jadi Mekah itu enggak ada apa-apaan. Ya, makanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amin. Apa kata Allah? Serukan, panggil. Ya, benar. Orang ketika melaksanakan rukun Islam yang kelima, itu ibadah haji, disebut apa? Panggilan, memenuhi panggilan. Makanya ya ketika memakai pakaian ihram, ya niat haji disunatkan mengucapkan labbaikah, aku memenuhi panggilanmu.
Jadi ucapan labbaik disunatkannya bukan dari Indonesia. Ya buat ngapalin sih boleh buat membiasakan. Jadi disunatkan itu setelah niat ihram, memakai pakaian ihram, niat haji, baru disunatkan, ya kan? Cuma diselingi dengan salawat dan doa. Di kita terkadang salah kaprah, tuh saja labbaik Allahumma labbaik. Nah setelah beberapa kali doa, salawat terus doa, gitu. Nah lanjut lagi labbaik Allahumma labbaik. Nah yang repot malam takbiran. Jadi berakhir talbiyah itu setelah Aqabah. Setelah kita Jumrah Aqabah, itu malam ke-10 atau tanggal 10. Nah, begitu dari Mina, ya. Nah, ini kan bareng malam takbiran. Mana yang kita duluin? Takbir apa talbiyah? Dua-duanya. Kan malam takbiran. Ya, makanya jamaah ada yang takbir kan, ada juga yang tetap talbiyah. Ya, di mix aja, dicampur aja udah. Talbiyah juga takbir juga. Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelingi labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, itu. Nah, jadi benar panggilan Allah Subhanahu wa taala itu tentang kota Mekah. Maka setelah itu manusia berbondong-bondong, diawali dengan Bani Jurhum, ya, itu ceritanya. Jadi orang-orang Nasrani itu kebanyakan di luar Madinah, terutama di Najran. Nah, ketika mereka datang, nah ini yang dimaksud dengan ya ahlul kitab. Kama qala Ibnu Abbas, bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau dikenal dengan sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran, karena memang beliau didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma alimhu ta'wil. Nah, penafsiran khusus Abdullah bin Abbas dibukukan, ya, dibuat menjadi buku oleh Syekh Fairuz Az-Zabadi dalam kitab Tanwirul Mikbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Itu judul kitabnya, khusus itu penafsiran Abdullah bin Abbas. Dulu di Al-Awabin di Tebet, itu yang mengajar almarhum Rahmatul Abrar, guru kita semua, Dr. Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Beliau yang ngajar itu, ya, penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Kenapa mereka yang dimaksud Alkitab itu adalah Nasrani Najran? Wadzalika, yang demikian itu yang dimaksud. Kenapa? Ya, mereka yang dimaksud dengan apa? Ahlul kitab itu Nasrani Najran. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tentu kan kita bertanya, kenapa kok di sini Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa kul ya ahlul kitab ini yang dimaksud Nasrani Najran. Padahal kalau arti ahlul kitab secara umum itu Nasrani dan Yahudi. Tapi ayat ini khusus untuk Nasrani Najran, kata Abdullah bin Abbas. Tentu kan kita bertanya, kenapa? Nah, dijawab wadzalika. Makanya pakai li'anna ini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itulah, ya, itu jurus kitab itu. Ya. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ala nasara najrana, manakala beliau menyampaikan kepada orang-orang Nasrani Najran ketika mereka datang ke Madinah, bukan Rasulullah ke Najran, enggak, mereka datang ke Madinah, ya kan, mereka datang ke Madinah gitu, ya. Nah, setelah mereka datang ke Madinah ketemu dengan Yahudi, ya kan, ada apa? Mereka rebutan surga. Wa qalatin nasara laisa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka rebutan apa? Surga. Yahudi mengklaim yang masuk surga kami doang, ya kan? Nasrani gitu juga kan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi mengatakan apa? Nggak masuk surga kecuali Yahudi, hudan. Ya, Nasrani mengatakan nggak masuk surga kecuali Nasrani. Mereka rebutan apa? Surga, pepesan kosong ini, ya, mang surga milik mereka, gitu, ya. Mereka rebutan surga itu ketika mereka ketemu di Madinah. Jadi bukan Rasulullah yang datang ke Najran, tapi orang Najran datang ke Madinah. Apa yang Rasulullah sebutkan kepada mereka? Anwa'ad dalaili, berbagai macam dalil. Awalan pertama Rasulullah menyebutkan dalil-dalil bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Tsumma da'ahum, tapi karena mereka tetap
berpegang kepada keyakinan mereka. Kemudian Rasulullah mengajak mereka ilal mubahalati tsaniyan. Kemudian kita artikan kemudian aja. Ya, tadi awalan pertama Rasulullah SAW, ini awalan menyebutkan dalil-dalil tentang keesaan Allah, ya, tentang Nabi Isa adalah utusan Allah. Nah, baru ya kemudian tsaniyan, kemudian aja, bukan yang kedua, bukan. Ya nggak enak kalau diartikan yang kedua. Kemudian aja. Kemudian Rasulullah mengajak mereka mubahalah. Ya, itu sama-sama berdoa. Ya kan? Ya, di tempat terbuka. Makanya dalam firman Allah, ya nad'u abna'ana wa abna'akum ya wa nisa'ana wa nisa'akum tsumma nabtahil. Kita ajak, Rasulullah ajak tuh. Ya, karena Allah suruh ajak keluarga. Ya, Rasulullah ajak Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidina Ali. Mereka ditungguin sama Rasulullah tempat terbuka, mereka nggak ada yang berani datang. Kan gitu ceritanya di atas. Ini namanya mubahalah. Bakhafu, lalu mereka takut. Kenapa? Karena pembesar mereka melarang. Ya, kalau kalian berani ya meladani tantangan Rasulullah mubahalah, hancur kalian. Gitu. Akhirnya mereka takut, kan gitu ceritanya. Ya. Kemudian waqabilu as-sighara. Mereka justru lebih memilih menerima as-sighar, yang lebih rendah. Apa? Bi'ada al-jizyati, membayar pajak. Ya, gitu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam harisun ala imanihim, dan Rasulullah SAW sungguh sangat menginginkan mereka itu beriman. Ya, ini panjang ceritanya. Ya, saya kira sampai di situ Rasulullah menginginkan. Makanya Rasulullah SAW bukan kepada mereka saja menginginkan beriman, tapi kepada seluruh manusia. Rasulullah menginginkan mereka semuanya beriman. Nah, saya kira demikianlah ya. Dengan demikian tentu menambah keyakinan kita, ya kan, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tetap prinsip kita adalah lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip kita, gitu ya. Itu prinsip kita, itu ya. Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi senantiasa memberikan al-afiyah, sehat wal afiyah kepada kita semua. Allah jauhkan kita dari segala bentuk penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidi. Ya rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.